Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran tematik dan akidah akhlak ya. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga puasa kita hari ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada halangan atau apapun dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk tematik ya, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran 6. Tugas anak-anak adalah membaca dongeng yang berjudul Kera Jadi Raja Hutan yang ada di halaman 160, 161 ya sampai dengan 162. Oke? Nanti anak-anak baca dongengnya ya. Lalu anak-anak menjawab pertanyaannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang ada di halaman 162. Oke? Ya, jadi tugasnya hari ini adalah membaca dongeng dan anak-anak mencentang gambar yang sesuai dengan pecahannya yang ada di halaman 165 bagian A saja. Oke? 1/4 kira-kira gambarnya yang mana ya? Yang menggambarkan pecahan 1/4 dan yang menggambarkan pecahan 1/2. Oke? Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran akidah akhlak. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran 12 yaitu tentang kisah Nabi Musa ya, kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Oke? Ya, di sini akan Ibu ceritakan tentang kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa itu bersama Fir'aun ya, pasti anak-anak sering mendengar Fir'aun ya, disebut berulang kali dalam Al-Quran yang tersebar dalam beberapa surah. Ya, jadi Nabi Musa itu hidup pada zamannya Fir'aun, benar. Nah, di sini yang pertama adalah masa kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak dengarkan ya. Nabi Musa itu dilahirkan pada waktu Fir'aun menguasai Mesir. Nabi Musa merupakan anak laki-laki Imron bin Yashhar ya. Ibu Nabi Musa bernama Yukabad. Nabi Musa bersaudara dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa dilahirkan pada zaman kesombongan yang luar biasa dari seorang raja dalam sejarah manusia. Jadi Fir'aun itu adalah orang yang paling sombong, ya. Pada saat itu ada seorang manusia yang berani mengaku sebagai Tuhan. Ia sangat sombong dan kejam. Dia adalah Fir'aun. Nama aslinya adalah Al-Walid ibnu Mus'ab. Dia terkenal karena kekejaman dan kezalimannya. Ya, jadi si Fir'aun itu mengaku dia sebagai Tuhan. Suatu hari Firaun itu bermimpi seakan-akan ada api yang dahsyat. Api datang dari Baitul Maqdis hingga ke negeri Mesir. Api itu melahap semua bangunan rumah, gedung, dan istana Firaun. Bangunan yang masih utuh hanya rumah milik Bani Israel. Firaun begitu cemas dan khawatir akan mimpinya. Dia ketakutan setelah dia mimpi. Firaun segera mengumpulkan seluruh ahli nujum dan tukang sihirnya. Mereka diperintah untuk mengartikan mimpinya. Nah, jadi menurut para tukang sihir itu, arti dari mimpinya Firaun itu adalah ya, akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel. Lalu laki-laki itu akan lahir pada masa Firaun berkuasa. Laki-laki itu akan menumbangkan rezim Firaun. Laki-laki itu akan menghancurkan penduduk Mesir dan laki-laki itu akan membawa agama tauhid untuk mengganti agama Firaun. Nah, Firaun mulai ketakutan ya, karena para tukang sihir itu mengartikannya seperti itu. Lalu dia kemudian memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel.
Nah, hal tersebut itu diceritakan dalam surat Ibrahim ayat 6. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Lalu pada saat itu ada seorang ibu dari Bani Israel yang bernama Yukabad melahirkan bayi laki-laki. Bayi tersebut diberi nama Musa. Yukabad khawatir bayinya akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Yukabad mendapat ilham dari Allah. Bayinya dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di sungai Nil. Nah, kisah tersebut itu dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 1 sampai dengan 8. Peti berisi bayi tersebut ditemukan oleh Aisyah, istri Fir'aun. Aisyah senang sekali menemukan bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Atas bujukan Aisyah, Fir'aun mau menerima bayi tersebut dan tidak membunuhnya. Bayi tersebut bahkan dirawat dan dididik dengan baik oleh Fir'aun dan istrinya. Selama berada di istana Fir'aun, bayi Nabi Musa alaihi salam sering menangis karena menginginkan air susu ibu. Banyak perempuan didatangkan untuk menyusui Nabi Musa. Namun, Nabi Musa tidak mau menyusu. Dengan takdir Allah, Nabi Musa akhirnya disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Keberanian Nabi Musa ya. Ketika berusia 18 tahun Nabi Musa itu melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Seorang keturunan Bani Israel dan seorang lagi keturunan Kipti, keturunan Fir'aun. Nabi Musa membela orang dari Bani Israel. Orang Kipti tersebut tidak terima dan marah sehingga dipukul oleh Nabi Musa hingga mati. Nabi Musa menyesal dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Allah pun mengampuninya. Berita terbunuhnya seorang Kipti oleh Nabi Musa terdengar di telinga Fir'aun. Fir'aun pun marah dan memerintahkan tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa. Mengetahui hal itu, Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir. Nabi Musa sampai di negeri Madian. Di sana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Musa menceritakan kejadiannya tentang dirinya. Nabi Syuaib pun melindungi Nabi Musa. Nabi Musa kemudian dinikahi dengan seorang putri Nabi Syuaib. 10 tahun Nabi Musa berada di negara Madian. Nabi Musa ingin kembali ke Mesir bersama keluarganya. Kemudian meminta izin kepada Nabi Syuaib. Ya, akhirnya Nabi Syuaib pun mengizinkannya. Nah, di sini cerita tentang Nabi Musa menerima wahyu. Di tengah perjalanan menuju Mesir, tempat Bukit Tursina, Nabi Musa itu melihat cahaya yang dahsyat di Bukit Tursina. Nabi Musa mendatangi cahaya itu. Nabi Musa menggigil ketakutan. Pada saat itulah Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Ya, firman Allah pada surat At-Toha ayat 11 sampai 14. Ya. Demikian cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Sejak saat itu Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul. Allah memberikan kitab suci Taurat dan mukjizat kepada Nabi Musa. Ya. Nah, lalu setelah Nabi Musa menjadi rasul, Allah itu memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemui Fir'aun. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun akhirnya menemui Fir'aun dan mengajak Fir'aun untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga meminta Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel dari penindasannya. Fir'aun pun marah dan berkata, "Jika kamu benar-benar seorang rasul, tunjukkan buktinya." Katanya gitu, kata si Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa segera menunjukkan buktinya. Mukjizat dari Allah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bersinar terang. Fir'aun menganggap yang dilakukan Nabi Musa itu adalah sihir. Paling itu juga hanya sihir, katanya gitu. Ketika para penyihir Fir'aun itu melakukan sihirnya, melemparkan tali temali menjadi ular, Nabi Musa dengan segera melempar tongkatnya. Tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular penyihir Fir'aun. Kemudian tersebut memalukan Fir'aun dan membukakan pintu hati para penyihirnya. Para penyihir Fir'aun mengatakan iman kepada Allah. Ya, Fir'aun itu lebih marah melihat kejadian itu. Ia mengancam akan membunuh seluruh tukang sihir dan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa segera mengajak pengikutnya untuk keluar dari Mesir. Dan pengikutnya itu dikejar oleh Fir'aun bersama para tentaranya. Ya.
Saat Fir'aun dan tentaranya itu semakin dekat, Nabi Musa dan pengikutnya terjebak di tepi Laut Merah. Pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke Laut Merah. Subhanallah, air Laut Merah terbelah menjadi dua. Di tengah Laut Merah yang terbelah dasarnya berupa menjadi jalan besar, Nabi Musa dan para pengikutnya dapat menyeberangi Laut Merah itu. Ya. Nah, ketika Firaun dan bala tentaranya ikut menyeberangi Laut Merah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa memukul lagi tongkatnya untuk kedua kalinya. Pukulan tongkat Nabi Musa itu menyatukan air laut kembali. Air laut yang menyatu akhirnya menghempas Firaun dan seluruh tentaranya. Firaun dan seluruh tentaranya akhirnya tenggelam di Laut Merah. Nah, itulah kisah Nabi Musa melawan Firaun yang sombong dan zalim, ya. Jadi dari cerita Nabi Musa ini adalah keteladanan yang dapat kita ambil, ya. Jadi Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang sangat pemberani, berani karena benar dan berani mengakui kesalahannya. Nabi Musa juga seorang nabi yang tidak mudah putus asa, ya. Demi menegakkan kebenaran, Nabi Musa pantang menyerah. Ya, nah kalian sebagai pelajar ya, sebagai siswa, kalian harus bisa meneladani keberanian Nabi Musa dan menyampaikan kebenaran. Jadi anak-anak tidak boleh takut untuk mengatakan yang benar ya, dan untuk mengakui yang salah. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Nanti anak-anak bisa mengulang lagi cerita ibu dengan membaca rangkuman yang ada di halaman 145. Setelah itu anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di halaman 144. Ayo berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 5. Siapakah nama ayah dan ibu Nabi Musa? Ya. Lalu siapa yang menemukan bayi Musa? Siapakah namanya? Nanti anak-anak jawab ya. Apa nama tempat Nabi Musa ketika menerima wahyu dari Allah? Yang keempat, tuliskan lafaz surah Toha ayat 42. Lalu nomor 5 adalah kemana Nabi Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir? Ya, nanti anak-anak jawab. Kalau misalnya tidak muat jawabannya, anak-anak bisa menulis jawabannya di buku tulis ya. Sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Dan anak-anak tetap harus semangat. Ya, kita tutup materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.